Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Sudah 1 minggu lebih kita ditinggalkan oleh Ustadz Yahya Waloni almarhum, yang kita tahu bersama semua bahwa beliau itu tadinya adalah seorang pendeta dan masuk Islam, kemudian menjadi bagus Islamnya insya Allah, yang mana kemudian beliau itu wafat dalam keadaan wafat terbaik. Itu adalah wafat yang diimpikan oleh seorang mukmin. Jadi kalau kita ini seorang mukmin pasti merindukan ya wafat yang seperti itu. Ini adalah ibrah sampai datang mukimad tuh. Orang-orang yang wafat dalam keadaan baik, wafat setelah mengucap alhamdulillah, kemudian wafat setelah mau'izatul hasanah, kemudian wafat pada keadaan beribadah setelah khutbah pada hari Jumat bulan Zulhijjah, yang kalaupun itu bukan hari Adha, itu adalah hari Arafah begitu kemungkinannya. Ini adalah wafat dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus. Sehingga kalau tidak penasaran kita itu ya, kalau bahasanya santri-santri itu, amalan apa yang bisa mengantarkan seseorang wafat dalam keadaan sangat baik seperti itu. Nah, ini saya mau membicarakan dulu hal ini, bahwa memang pada hakikatnya kan semua perkara itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kita itu harus membedakan antara wilayah hakikat dengan wilayah syariat, dengan wilayah adat, yang mana suka disebut juga dengan sunnatullah. Orang itu kalau misalkan dia sukses di dalam perdagangan, dia sukses di dalam pendidikan, itu bukan hanya karena dia memiliki amalan-amalan seperti zikir, sholawat, kemudian sholat tahajud dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, yaitu di dalam beberapa case itu bisa juga menjadi adat, cuman bukan adat yang umum. Itu adalah adat yang khusus bagi beberapa orang saja. Tetapi adat yang umumnya ya, kalau misalkan kita mau sukses di dalam berbisnis, ya kita harus tahu manajemen bisnis yang bagus. Kalau kita mau sukses di dalam pendidikan, ya kita harus belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah adat yang umum. Begitupun di dalam kesehatan. Kalau kita mau sehat ya kita harus menjaga pola makan, kemudian bergerak dengan proporsional dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaan amalan apa itu sering ya dilontarkan, terutama oleh santri itu yang suka dikasih wirid-wirid kan sama gurunya, sama ustadznya. Ini kamu kalau misalkan mau sukses di dalam hidup, zikirkan anu atau wiridkan anu atau dawamkan anu. Nah, itu tidak salah karena itu adalah termasuk daripada adat. Cuman adat itu sekali lagi saya tegaskan adalah adat yang biasanya berlaku secara khusus, tidak berlaku secara umum. Makanya banyak orang sudah tahajud banyak-banyak, tetap aja karirnya nggak ningkat-ningkat ya. Kemudian sholat duha misalkan sering-sering, tetap aja rezekinya nggak banyak-banyak begitu. Ya kalau kita musalamah dengan cara pandang orang awam seperti itu. Kenapa ya? Karena itu bukan adat yang umum. Nah, jadi saat Ustadz Yahya Waloni itu wafat dalam keadaan sangat baik, sangat bagus, saya itu mencari ya, ini apa sih yang sekiranya bisa dijadikan ibrah supaya kita bisa meniru apa yang beliau lakukan begitu. Karena memang ini kan jadi framingan buat mukimad, karena apa ya, katakanlah mencaci si imad itu kemudian jadi wafat. Itu adalah framing terkonyol ya yang pernah kita dengar begitu. Dan ini bukan hanya kepada beliau saja, itu pernah kan yang kemarin sebelumnya itu Yai Asmuni, saya sudah membuatkan videonya juga, itu jadi bahan framingan juga, jadi bahan gorengan juga sama si Mukimad.
Nah, setelah saya cari-cari, karena bagi saya itu ada beberapa hal yang penting gitu ya di dalam eh, kematian seseorang, di dalam wafatnya seseorang. Apalagi seseorang yang katakanlah dia itu public figure, dia dikenal oleh masyarakat luas karena hidupnya dan wafatnya itu akan menjadi pelajaran, akan menjadi ibrah. Apabila dia jelek supaya tidak diikuti, apabila dia bagus supaya kita mencari tahu dan berusaha untuk berjalan di atas jalannya begitu. Nah, setelah saya cari-cari, yang salah satu yang terpenting itu adalah tauhid dan mafhum bahwa Wahabiyah, orang-orang Wahabi sekarang itu di Indonesia kan memang sedang gencar melaksanakan dakwahnya, sedang gencar melaksanakan propagandanya, yang mana menjadikan memang mau tidak mau harus diakui ada perkembangan di dalam dakwah Wahabiyah itu. Malah perkembangannya bisa kita katakan masif. Susah kita untuk membendungnya itu. Karena secara manajemen mereka rapi, kemudian secara keuangan mereka juga ada. Kemudian secara penjelasan memang tidak terlalu ribet. Sebagaimana penjelasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memerlukan berpikir secara ekstra. Itu yang paling utama. Maka saya cari-cari ini Ustadz Yahya Waloni ini almarhum itu sebetulnya berakidah apa? Dan subhanallah ya, sangat amat sulit dicari. Coba cari Ustadz Yahya Waloni misalkan membahas Allah di arsy, itu nggak bakalan nemu tuh, atau minimal saya nggak nemu. Kalau yang ada silahkan cari linknya, tuliskan di bawah ya, supaya bisa jadi bahan nih buat saya nanti menjelaskan ke depan. Kan ada perbedaan distintif ya, yang sangat berbeda antara Wahabiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di dalam mensifati Allah saja itu sangat hati-hati, tanzih ya, sangat hati-hati mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan menetapkan sifat-sifat makhluk kepada Allah. Maka kita sama sekali tidak mengkategorikan Allah itu dengan sesuatu apapun yang mana dia itu sudah menjadi kategori makhluk. Maka bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah itu tidak butuh tempat, dalam pengertian tidak bertempat ya. Karena banyak orang salah paham tatkala memahami apa itu butuh dan tidak butuh begitu. Itu ada ihtiyaj. Ihtiyaj itu kalau kesananya di dalam bahasa Inggrisnya necessary. Itu dia bukan needs ya. Dia menjadi, kan kalau misalkan Allah itu di arsy berarti necessary secara pasti, secara niscaya bahwa Allah itu bertempat. Nah, itu suka dikatakan Allah butuh tempat begitu. Jadi bukan butuh dalam pengertian needs tapi necessary. Ya itu sudah lazim dari berpikir kan. Kalau seseorang itu mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy, maka dia mengatakan Allah itu bertempat. Apabila Allah itu bertempat, maka Allah itu berdimensi. Itu sudah lawazimnya. Apabila Allah itu berdimensi, berarti ada hadnya, ada batasnya. Apabila ada batasnya, berarti ada mahdud. Dia terbatas. Apabila terbatas, berarti ada yang membatasnya. Dan yang membatasnya itu mustahil dirinya sendiri. And so on and so forth. Begitu. Terus seperti itu. Itu lawazim dari berpikir. Tidak bisa diputus sebetulnya. Ya kecuali kalau kamu mau jadi orang yang tidak teliti di dalam berpikir seperti Wahabi-Wahabi itu. Nah, yang mana pada akhirnya itulah salah satu perbedaan kita dengan Wahab Boys itu ya. Wahab Boys itu mereka tidak segan-segan untuk menisbahkan sifat-sifat atau kategori kemakhlukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil bahwa kata mereka itu Al-Qur'an berkata seperti itu. Padahal untuk memahami Al-Qur'an itu kita memerlukan balaghah dan mereka itu bukan orang-orang yang memahami balaghah begitu. Ya coba aja nanti tanyain kepada orang-orang Salafi Wahabi. Enggak ngerti mereka itu ilmu-ilmu Arabiyah untuk memahami bahasa Arab yang mana di dalamnya itu adalah Al-Qur'an dan hadis, mereka tidak memahami itu. Jadi perbedaan distintif sangat jelas sekali antara kita dan Wahabi. Nah, tatkala melihat Ustadz Yahya Waloni, jadi sekarang itu karena kita sudah punya media jejak digital yang sangat banyak, kita bisa melihat nih, kalau katakanlah afiliasi begitu ya, afiliasi akidahnya Ustadz Yahya Waloni itu kemana? Anda tidak akan menemukan tuh membicarakan tentang Allah di mana itu. Tidak akan menemukan. Saya tidak menemukan, entah kalau Anda semua ya. Nah, makanya salah satu kesimpulan saya, jadi saya itu tidak tahu juga nih Ustadz Yahya Waloni ini rahimahullah almarhum
akidah secara detailnya bagaimana? Nah, karena ketidakadaan informasi ini, maka saya lihat secara jelas bahwa Ustadz Yahya Waloni ini bukan Wahabi. Itu yang saya lihat secara jelas, dalam pengertian dia itu bukan atau tidak sekelompok dengan orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut salaf ya, salafi begitu, salah fikir. Salafi Wahabi, tidak. Malah Ustadz Yahya Waloni itu di dalam beberapa ceramahnya saya mendapatkan beliau itu anti Wahabi. Cuman kalau misalkan membicarakan akidahnya secara mendalam, saya tidak pernah mendapatkan hal itu. Nah, sampai datanglah satu kesimpulan bahwa kalau Anda mau husnul khotimah, jangan sampai jadi Wahabi. Itu yang pertama tuh ya. Karena kita lihat juga sudah beberapa katakanlah ustadz ya, beberapa ustadz Wahabi itu mati, tapi kematian mereka itu nggak jelas begitu. Dalam pengertian kita tidak menyaksikan. Ya, iya kan, saya nggak usah jemput nama lah ya. Cuman ada beberapa ustadz Wahabi itu yang sudah mulai mati kan dari kemarin-kemarin itu. Nah, itu nggak jelas matinya dalam keadaan bagaimana. Ya dikabarkan saja mati. Malah yang katanya itu tidak boleh mengadakan acara makan-makan setelah kematian, kan mereka malah bikin acara makan-makan setelah kematian. Yang katanya itu mereka tatkala datang kematian tidak boleh katakanlah meratap, bersedih begitu ya. Ya yang suka dilaksanakan sama, bukan meratap sih dia, kalau itu memang nggak boleh ya. Melakukan testimoni lah, mengobrolkan orang yang sudah wafat. Nah, ternyata mereka sendiri yang melakukannya begitu. Nah, jadi akhirnya sudah keadaan wafatnya itu nggak jelas. Kemudian amalan-amalan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang hidup terhadap ustadz-ustadz mereka yang mati itu pun nggak jelas juga pada akhirnya. Nah, itu yang pertama ya, yang saya jadikan catatan itu. Kalau kamu itu mau husnul khotimah, yang mana wangi-wanginya husnul khotimah itu ada pada dirinya Ustadz Yahya Waloni, itu jangan jadi Wahabi itu. Nah, kalaupun memang misalkan pemahaman kita terhadap tauhid, terhadap akidah, terhadap ilmu kalam itu terbatas, maka jangan engkau masuk kepada perkara yang engkau tidak memahaminya, yang engkau tidak menguasainya. Dan itu saya lihat ada pada diri Ustadz Yahya Waloni, yang mana beliau juga sangat amat jarang sekali, kalau tidak dikatakan tidak pernah ditemukan, beliau membahas khilafiyat di dalam fikih. Itu pun saya lihat ini afiliasi fikihnya kemana beliau itu. Ya, saya tidak bisa memastikan juga karena beliau tidak berbicara banyak tentang hal itu. Yang mana saya punya kesimpulan bahwa beliau itu karena memang mu'alaf, maka mencari ilmu di dalam keislaman juga tidak bisa terstruktur dan serapi orang yang memang sedari awal sudah nyantri. Beliau itu sangat menghargai kepada kepakaran seseorang di dalam agama. Maka beliau tidak terlalu banyak juga berbicara tentang masalah fikhiyat. Kan kalau misalkan beliau itu berbicara di atas panggung, itu kebanyakannya membicarakan tentang folosinya orang-orang Nasrani ya, folosinya orang-orang Kristen tuh. Karena memang terkenalnya ya mantan pendeta, mu'alaf begitu. Nah, di situ saya melihat ini orang memang sangat tahu betul kapasitas. Jadi tatkala sesuatu itu dia memang memiliki kapasitas untuk berbicara, maka dia berbicara tentang hal itu. Apabila tidak memiliki kapasitas untuk berbicara tentang hal itu, maka beliau itu diam begitu ya dari membahas hal-hal yang beliau tidak kuasai. Jadi catatan kedua yang saya dapatkan itu yaitu jangan sampai kamu itu masuk ke dalam perkara yang kamu tidak memiliki expertise, yang kamu tidak memiliki kepakaran di dalamnya. Jadi menghargai kealimannya para ulama. Ini yang kedua tuh yang saya dapatkan. Yang ketiga ya yang saya dapatkan juga dari beliau itu apa? Beliau itu tidak katakanlah tidak takut, tidak sungkan untuk nahi mungkar tatkala melihat suatu kemungkaran. Ya meskipun dalam hal ini bisalah kita itu agak sedikit berdebat ya atau tidak setuju, karena memang nahi mungkar itu lebih sulit daripada amar ma'ruf ya. Nahi mungkar itu baru boleh dilaksanakan apabila kemungkaran yang kita lihat itu mujma' alaih,
atas kemungkarannya. Apabila tidak mujma' alaih atas kemungkarannya, maka kita itu tidak boleh secara sporadis menyalahkan perbuatan itu. Misalkan seperti merokok lah katakan. Merokok itu kan dia mukhtalafun fih, hukumnya itu. Nah kalau misalkan kita itu melihat orang yang merokok, itu nggak boleh segala kita itu melihat orang yang mabuk, begitu nggak boleh. Karena yang mabuk ini dia sudah mujma' alaih, dia sudah diijma'kan atas kemaksiatannya, atas keharamannya. Sedangkan rokok itu ya ada yang melihat itu sebagai perbuatan yang haram yang tidak boleh dilaksanakan, ada yang melihat tidak sampai pada derajat haram. Yang mana pada akhirnya kalau misalkan kita itu keras terhadap yang merokok, sekeras kita itu terhadap orang yang mabuk, nah itu sudah tidak pada tempatnya di dalam nahi mungkar. Cuman nahi mungkarnya Ustadz Yahya Waloni ini kan hampir setipe tuh dengan Habib Rizik ya, yaitu tidak ada rasa takut misalkan tatkala harus mengkritik pemerintah. Malah kalau tidak salah beliau itu pernah dipenjara juga ya, dan yang memenjara beliau itu harusnya takut ya, harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tercium bau-baunya husnul khotimah dari beliau itu Ustadz Yahya Waloni. Jadi ini perlu dipertimbangkan juga ya. Kalau misalkan kita melihat kemungkaran, memang sebisa mungkin begitu. Dengan catatan tadi, kemungkarannya itu yang mujma' alaih. Jadi catatan ketiga yang saya dapatkan dari beliau itu bahwa beliau itu tidak ragu untuk nahi mungkar. Catatan keempat yang saya dapatkan juga dari beliau bahwa beliau itu tidak fanatik atas organisasi tertentu. Tadinya saya mau menampilkan beberapa videonya ya, cuman ya bisa dilihat sendiri lah ya. Coba dicari sendiri itu. Ustadz Yahya Waloni itu mengatakan kami itu masuk Islam karena tertarik dengan Islamnya, bukan tertarik dengan organisasi-organisasinya. Ini sudut pandang yang menarik ya. Karena ya kalau sudah di Indonesia, organisasi itu kan dia sudah seperti madhab saja. Padahal organisasi itu dia sebetulnya hanya wadah ya, wadah yang mana kita memang betul-betul membutuhkannya, tetapi karena organisasi ini yang megangnya itu orang juga, yang mana orang itu tatkala diberikan kekuasaan, diberikan power, mereka itu bisa saja ada korup di situ, pada akhirnya tidak menjadi relevan tatkala kita itu fanatik terhadap satu organisasi tertentu. Dan fanatisme organisasi ini mau tidak mau harus kita akui ada di komunitas Islam di Indonesia begitu. Nah, sehingga tidak menjadi asing dan tidak menjadi heran lagi seseorang itu bertikai karena organisasi begitu. Ya ini yang ini NU, yang itu Muhammadiyah, kemudian yang satu lagi misalkan Persis, yang satu lagi Al Irsyad misalkan, dan lain sebagainya. Sehingga sering terjadi gesekan-gesekan emosional, mudah-mudahan tidak sampai terjadi gesekan fisik ya. Gesekan-gesekan emosional karena berbeda pilihan di dalam menentukan organisasi mana yang kita akan aktif di dalamnya atau minimalnya yang kita sukai atau tidak sukai. Nah, Ustadz Yahya Waloni ini sangat tidak fanatik ya terhadap organisasi, dan memang seharusnya kita itu melihat demikian juga. Jadi karena organisasi ini dia kendaraan ya, yang mana kendaraan itu kalau dia sudah tidak bisa maju, sudah macet ya, kita bisa pindah kepada kendaraan yang lain. Yang penting kan tujuannya itu sama begitu. Meskipun ini nanti sama orang-orang organisasi akan dikatakan, oh nggak begitu. Saya kan kemarin ya, bukan saya lah, kita kan mendengar tuh tatkala misalkan orang-orang yang ada di NU itu mengatakan, antaranya Yai Kholwani ya, mengatakan bahwa kalau organisasi ini tidak dibangun oleh Sawadul A'zam, maka kita tidak boleh mengikutinya. Dan organisasi yang dibangun oleh Sawadul A'zam itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi harus NU begitu. Kalau nggak NU ya celoko. Ya nggak bisa lah seperti itu sebetulnya, karena tadi sekali lagi saya katakan Nahdlatul Ulama itu seperti organisasi yang lain, itu adalah organisasi yang mana itu dipegang juga oleh manusia-manusia. Jadi akhirnya kualitas Nahdlatul Ulama itu secara organisasi dia akan sangat tergantung kepada kualitas orang-orang yang menjalankannya. Dan kalau misalkan kita tidak melihat sekarang di dalam tubuh NU ini ada masalah, saya kira Anda menutup mata begitu ya, kita semua menutup mata. Meskipun saya katakan sampai sekarang organisasi yang terbaik untuk menyelamatkan akidah dan fikih tetap adanya di Nahdlatul Ulama daripada organisasi-organisasi yang lain. Karena yang lain itu
gimana ya? Jadi begini, NU itu yang paling disayangkan dari kita kan pergerakannya. Pergerakannya. Ya, atau saya tidak membawa nama siapa-siapa lah. Saya membawa nama diri saya sendiri begitu ya. Yang disayangkan dari Nahdlatul Ulama itu bagi saya adalah sikap pergerakannya. Yang mana secara apa ya? Secara image Nahdlatul Ulama itu sekarang lebih mementingkan citra dirinya sebagai organisasi yang aktif di bidang politik. Itu yang saya lihat ya. Makanya NU itu sangat menjaga sekali citra Nahdlatul Ulama katakanlah sebagai organisasi yang nasionalis. Yang mana padahal kalau kita lihat dari ADART-nya, sekali lagi saya katakan, ini adalah organisasi yang asasnya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah yang bermadhab salah satu di antara madhab fikih yang 4. Yang mana sayangnya saya katakan bahwa keasyairohan, kematuridiahan, keaswajaan lah katakan begitu, ini sudah tidak dilihat sama sekali oleh orang Nahdlatul Ulama. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan perkataan saya ya, orang-orang NU sekarang itu tidak terlalu mahir di dalam ilmu kalam. Saya bisa menyebutkan nama orang-orangnya, siapa saja yang tidak mahir di dalam ilmu kalam tetapi mereka itu masyhurnya luar biasa, cuman untuk apa juga saya mengatakan seperti itu. Yang mana seharusnya ini ada begitu di NU itu. Yang mana seharusnya NU itu dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas semua orangnya itu menguasai Asy'ariyah Maturidiyah seharusnya yang makin tinggi posisi strukturalnya seharusnya lebih memahami tentang hal itu. Dan ini sebetulnya dicontohkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Pendiri Nahdlatul Ulama sendiri pun memiliki kitab kan mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu ke Ahlus Sunnahan wal Jamaahnya itu sangat kental. Tapi kok sekarang kita melihat orang-orang NU yang di atasnya, ya saya tidak mengatakan yang ada di bawahnya orang-orang NU yang ikhlas-ikhlas itu tidak. Yang di atas-atasnya itu malah liberal, kemudian malah seperti nasionalis begitu ya, nasionalis sekali, bahkan saking nasionalisnya keislamannya itu hampir terasa terkikis. Itu yang saya khawatirkan. Kalau organisasi yang lain sudah tidak perlu dikhawatirkan, karena memang jangankan jangankan menjalankan keaswajaan sendiri tidak menjadi variabel bagi mereka untuk dilindungi begitu, organisasi di luar NU. Jadi tetap sekali lagi saya katakan ya, meskipun ada kritik terhadap Nahdlatul Ulama, yang mana kalau bagi saya ini juga termasuk pengurus mau tidak mau begitu ya. Saya ini ketua Tanfidiyah sekarang posisinya. Ini otokritik juga begitu untuk Nahdlatul Ulama. Adalah permasalahan seperti itu. Dan tadi kalau misalkan kita itu sudah tahu mana ghoyah mana wasilah, maka Nahdlatul Ulama atau organisasi-organisasi yang lain itu hanyalah sebagai wasilah, bukan sebagai ghoyah. Dan kalau misalkan kita sudah menjadikan wasilah sebagai ghoyah, itu yang bermasalah. Nah, dan hal ini tidak didapati dalam dirinya Ustadz Yahya Waloni. Jadi jangan sampai kita itu salah memperjuangkan ya. Perjuangkanlah Nahdlatul Ulama, itu sangat bagus, karena otomatis kalau memperjuangkan NU itu pasti memperjuangkan Islam. Tapi kita harus tahu bahwa NU ini hanya wasilah saja, dia bukan ghoyahnya. Nah, itu yang keberapa tadi, itu yang keempat. Yang kelima ya, di antara yang saya lihat juga apa? Cinta kepada habaib tuh. Cinta kepada habaib. Jadi memang kebetulan karena Ustadz Yahya Waloni ini kan karakternya itu agak keras. Kemudian beliau itu bertemu dengan Habib Rizik. Kalau tidak salah di penjara ya bertemunya itu. Dan Habib Rizik juga punya karakter yang keras juga. Jadi klop kan akhirnya. Jadi dari wasilah itu tuh. Dari wasilah itu mencintai Habib dan mencintai habaib. Dan itu ada pada diri beliau dibawa sampai beliau wafat. Ini juga yang saya lihat sebagai salah satu sebab adi ya. Adanya wafat yang sangat baik dari dirinya Ustadz Yahya Waloni. Dan itu pun terjadi juga kan kepada ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita yang secara zahir wafatnya itu terlihat sangat baik, husnul khotimah. Kalau wafatnya si Mukimat kan belum ketahuan tuh kayak gimana ya. Mana saya kemarin bilang seperti itu, mana matinya Mukimat itu ya, nggak kelihatan juga. Itu yang keempat, mencintai habaib, mencintai zuriyahnya Rasulullah SAW. Yang mana sebetulnya kan
saya juga sudah mengatakan urusan kita mencintai habaib itu bukan dengan habaibnya. Habaibnya itu ya akhlaknya berbeda-beda, ada yang baik, ada yang tidak baik dan lain sebagainya. Itu biasa seperti itu. Keturunan siapapun ya seperti itu. Karena akhlak itu tidak diturunkan, dia itu muktasab, dia itu harus dicari. Ya kalau akhlak diturunkan dari awal nggak bakalan ada Qabil, itu nggak bakalan ada. Nah Qabil itu anaknya Nabi Adam langsung begitu. Ya Kan'an anaknya Nabi Nuh langsung, kurang apa? Jadi urusan kita mencintai habaib itu dengan Rasul adalah urusan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kelima. Yang terakhir ini yang keenam yang saya lihat apa? Harus berani melaknat si Imad. Karena si Imad ini dia sudah terlihat sudah amat sangat jelas sekali merusaknya, kerusakan yang dia timbulkan itu sudah amat sangat nyata sekali, dan melaknat orang yang mengadakan kerusakan di dalam agama itu termasuk perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu, oleh salafus soleh, supaya ada tahdzir kepada orang-orang yang lain. Ini masalahnya si Imad ini banyak kiai-kiai, banyak orang-orang yang alim yang menempatkan tawadhu tidak pada tempatnya, yang menempatkan kebajikan dan kebijakan tidak pada tempatnya. Padahal si Imad ini bukan orang yang layak untuk layak untuk dihadapi dengan hati yang katakanlah penuh rahmat begitu. Nggak layak deh itu. Wong orangnya udah seperti itu. Ya kalau misalkan ada orang-orang khawas, orang-orang yang khusus, saya bisa melihat hal itulah ya. Kalau ada orang-orang yang khusus yang masih menyimpan rahmat kepada si Imad ini. Cuman kalau misalkan kita lihat dari kacamata zahir saja, ini orang sudah seharusnya diwanti-wanti supaya jangan didekati dan omongannya jangan didengarkan begitu. Sehingga ya banyak juga kita melihat orang-orang yang melaknat si Imad. Banyak itu, coba lihat ya di media sosial. Di antaranya juga siapa? Di antaranya itu Ustadz Yahya Waloni. Kemudian di antaranya juga Kiai Asmuni, meskipun tidak secara langsung ya. Beliau itu mengatakan awas jangan sampai ganggu gugat nasab habaib karena kamu bisa dilaknat begitu. Itu perkataannya kurang lebih. Kalau Ustadz Yahya Waloni kan ya demikian adanya. Itu yang keenam. Jadi insya Allah kalau berkumpul 6 perkara ini itu adalah sedikit banyak ya menunjukkan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kosongnya hati dari sifat nifak. Insya Allah itu yang saya lihat. Ala kulli hal ya, mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, karena ya apalagi yang kita cari sebagai seorang muslim selain itu. Hidup di dunia ini dia hanya sebentar saja. Orang tua kita sudah banyak yang lebih dahulu meninggalkan kita, malah mungkin beberapa teman kita juga sudah banyak yang lebih dahulu meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini daripada kita. Ya kita besok lusa pasti akan menyusul, dan tatkala kita menyusul keluar dari dunia ini tidak membawa iman, apalagi yang bisa diharapkan begitu. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.